Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli siyam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi bihi tanfatihu abwabul khairi wa tanghaliqu abwabus syarri. Alladzi bihi tanfatihu abwabul jannati wa tanghaliqu abwabun nar. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan karunia-Nya kepada kita lahir dan juga batin. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah mengizinkan lisan dan hati kita ringan untuk menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembiranya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada kita, kepada siapapun yang telah mengucap la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang mengucap la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Suatu ketika Usamah sedang berada di kancah peperangan bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya. Ketika itu terjadi duel, namanya di dalam peperangan. Terjadi duel dengan pasukan musuh. Lalu seketika tiba-tiba pasukan musuh pun tersungkur dan jatuh. Dan Usamah radhiyallahu anhu telah siap untuk menebas leher daripada sang musuh ini tadi. Lalu apa yang terjadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba saja orang ini mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak kemudian Usamah bin Zaid pun kemudian bingung. Ini dari pihak musuh, tapi dia bersyahadat. Lalu setelah berpikir sejenak, lantas Usamah tetap membunuh ini orang tadi. Singkat cerita, kisah ini pun sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Usamah, mengapa engkau membunuhnya? Padahal dia telah bersyahadat, padahal dia telah berasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian dijawab oleh Usamah, tapi dia dari pasukan musuh ya Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah berulang-ulang kali, wahai Usamah, apakah telah engkau belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Demikian terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai kata Usamah, aku ingin saat itu juga ruhku, nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat ini adalah nikmat yang teramat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, selayaknya kita jaga kalimat yang agung ini agar jangan sampai la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dari bumi Allah ini dalam keadaan tidak berla ilaha illallah. Maka oleh sebab itu kami himbau khususnya kepada setiap orang tua, wahai para ayah dan ibu, hendaklah Anda ajarkan, hendaklah Anda sampaikan kepada anak-anak Anda di rumah, sebelum Anda mengajarkan sesuatu yang hal sifatnya adalah duniawi, adalah terlebih utama untuk Anda ajarkan, Anda mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada anak-anak Anda di rumah Anda sekalian. Kita berdoa semoga anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli la ilaha illallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia pilihan yang ucapan dan perbuatannya menjadi tauladan, tuntunan bagi setiap insan yang beriman di sepanjang zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pelajarilah akan sirah beliau. Pelajarilah akan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Sebab di sana kita akan menemukan kesejukan. Di sana kita akan menemukan kelembutan, cinta, dan juga kasih sayang. Bahkan ulama kita menyebutkan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa an zainil wujud. Tidaklah satupun dari akhlak baik yang kita saksikan di muka bumi ini, dari semenjak Adam alaihissalam sampai nanti dengan akhir zaman, akhlak baik yang ditunjukkan oleh setiap makhluk, melainkan itu adalah hanya percikan daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan pula bahwa perumpamaan akhlak, keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan akhlak seluruh umat manusia dari semenjak Adam alaihissalam sampai dengan manusia pada akhir zaman, itu adalah taubahnya seperti sebiji pasir yang dilemparkan, dibuang di padang pasir. Satu biji pasir, itulah perumpamaan akhlak daripada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Dan padang pasir yang luas itu, yang tak bertepi itu, itulah perumpamaan luasnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah syahrun karim, bulan yang mulia. Dan tidaklah mengetahui akan kemuliaannya, melainkan orang yang mulia. Kita mulai sesi kali ini, majelis kali ini, dengan membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 183. Dan kami yakin, kita semua insya Allah sudah sangat faham dan sudah sangat hafal dengan ayat yang akan kita bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maknanya kira-kira adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Satu poin yang kita ambil. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poin yang kedua, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mengupas sedikit dua poin tadi. Yang pertama dan yang kedua tadi, ayat tadi, yakni dilihat dari sisi tarikh ataupun sejarah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini maknanya berarti adalah kita akan mengupas sejarah Ramadan ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini menunjukkan kita akan memasuki pembahasan bagaimana sejarah awal mulanya Nabi SAW menjalankan puasa sampai dengan pengewajiban puasa Ramadan itu sendiri. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa orang-orang Arab Quraisy, bahkan Arab Jahiliyah, ternyata mereka sudah punya tradisi ataupun kebiasaan untuk melakukan puasa. Hanya saja pada saat itu puasa yang mereka lakukan hanya satu kali di dalam satu tahun, yaitu puasa Asyura ataupun 10 Muharram. Ini sudah menjadi kebiasaan daripada orang-orang Arab Jahiliyah, termasuk Nabi SAW ketika beliau masih berada di Mekah, beliau juga melaksanakan puasa hari Asyura tersebut. Sampai kemudian Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, kita tahu peristiwa itu adalah merupakan tonggak utama awal mula sejarah daripada agama ini dimulai. Pada saat beliau SAW sampai di kota Madinah, kemudian beliau lagi-lagi mendapati orang-orang Yahudi sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kemudian Nabi pun bertanya kepada mereka, hari apakah ini? Kemudian dijawab oleh orang-orang Yahudi tadi, ini adalah hari Asyura.
Kata Nabi SAW, kenapa kalian berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi tadi menjawab, karena kami percaya pada hari ini, kata mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami pun berpuasa, kata mereka. Kemudian kata Nabi SAW, kami terlebih utama, kami lebih berhak daripada kalian atas Musa. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dan para sahabat pun berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sejarah awal yang kemudian kita lihat dalam sejarah Nabi SAW bagaimana beliau berpuasa. Sehingga kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa puasa Asyura itu pada awalnya adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan demikian. Namun jumhur mengatakan puasa Asyura itu justru adalah semenjak awal hanya sesuatu yang mustahab ataupun yang sunnah saja. Baru kemudian setelah memasuki tahun yang kedua daripada hijrah, tepatnya pada bulan Sya'ban, hari Senin, malam yang kedua, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 183, yang menunjukkan ataupun yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan, yakni pada tahun kedua hijrah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Dan yang lebih menarik lagi bahwa ketika ayat ini turun, kemudian kaum muslimin memahami bahwa ada kewajiban puasa Ramadan. Yang sangat menarik adalah ketika itu tidak serta-merta kaum muslimin berpuasa sebagaimana layaknya kita berpuasa pada saat ini. Akan tetapi, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan bahwa ketika ayat itu turun, diwajibkan berpuasa Ramadan, maka tahap awalnya adalah tidak seperti yang kita laksanakan saat ini. Akan tetapi, fase yang pertama adalah pada saat itu, kaum muslimin berpuasa mirip ataupun selayaknya puasanya orang-orang ahli kitab pada saat itu. Yakni, mereka mulai berpuasa semenjak bangun tidur. Ingat, semenjak bangun tidur, bukan seperti kita semenjak terbit fajar. Yakni masuk waktu subuh, tidak. Tapi kapan dia terbangun, saat itulah dia mulai berpuasa sampai datang gelapnya hari, barulah kemudian berbuka. Nah, ternyata kondisi ini sangat menyulitkan para sahabat pada saat itu. Banyak sekali timbul masalah, banyak sekali keluhan kepada Nabi SAW. Mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Kerabat saya, bahkan suami saya, ada yang mengaku seorang wanita, suami saya tinggalkan dalam keadaan dia tidur, saya kembali masih juga dalam keadaan tidur, sementara sudah masuk waktu berbuka dan dia belum berbuka. Sehingga kemudian sepanjang hari, sepanjang malam terus berpuasa. Dan tentu sangat memberatkan sekali, bisa dibayangkan. Jika puasa semacam ini ada di masa kita, tentu kita tidak akan mampu. Maka kemudian turunlah keringanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, baik kepada siapa saja yang tidak mampu untuk berpuasa, maka silahkan boleh dia untuk membayar fidyah. Jadi pada saat itu tahapan keduanya, fase keduanya, kata Habib Salim Asy-Syatiri, yang mampu silahkan puasa, yang tidak mampu boleh membayar fidyah. Kemudian masuk pada fase ketiganya, barulah kemudian ketika pada masuk fase ketiganya, ketika turun firman Allah, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Para sahabat itu adalah orang-orang yang cerdas, sehingga ketika turun ayat itu mereka pun langsung memilih untuk berpuasa dan meninggalkan daripada membayar fidyah itu sendiri. Lalu setelah fase ketiga itu, kemudian turunlah firman Allah yang misalnya menjelaskan, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Malam hari sudah boleh melakukan hubungan suami istri, sudah boleh melakukan jima. Walaupun dia setelah tertidur kemudian terbangun kembali, yang penting belum masuk waktu fajar, sudah dihalalkan. Pada tahapan yang pertama tadi kita lihat, maka itu diharamkan. Ketika dia sudah tertidur kemudian terbangun misalnya di jam 3 pagi, maka sudah memulai untuk berpuasa. Tapi ketika tahapan
wa antasumu khairul lakum itu telah datang, maka sangat memudahkan dan meringankan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun kedua Hijriah ini juga kita menyaksikan banyak sekali sejarah-sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang sangat penting di dalam agama kita. Di antaranya adalah pada tahun kedua Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk merubah arah kiblat salat yang tadinya dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, dan ini kita saksikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah awal ayat yang juz yang kedua. Kita bisa temukan di sana dengan jelas perintah Allah untuk merubah kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala anhu juga mengatakan bahwa pada tahun kedua Hijrah ini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ataupun membayar zakat fitrah, yakni sehari ataupun 2 hari sebelum Idul Fitri. Kemudian ketika masuk Idul Fitri, Rasulullah SAW pun bersama dengan para sahabat keluar ke tanah lapang untuk melaksanakan ibadah Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini juga, yakni pada tahun kedua Hijrah ini, terjadi satu peristiwa yang sangat besar, yakni peperangan. Yang mana peperangan ini sangat menentukan perkembangan dakwah Nabi SAW ke depannya, yang kita kenal dengan Ghazwah Badar Al-Kubra, peperangan Badar yang terbesar, di mana ketika itu kaum muslimin berjumlah 313 orang dengan perlengkapan perang seadanya menghadapi pasukan musuh kafir Quraisy yang berjumlah hampir 1000 orang dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dengan izin Allah, peperangan ini pun dimenangkan oleh Rasulullah bersama dengan kaum muslimin. Setelah pulang daripada peperangan itu, beberapa saat kemudian di sana juga terjadi peristiwa yang sangat penting bagi agama kita, yakni Rasulullah SAW menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian berselang beberapa waktu kemudian juga Ali, khalifah yang keempat dalam Islam, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kabar-kabar bahagia, kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW itu, juga ada kabar duka, yakni wafatnya ataupun meninggalnya putri Rasulullah, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang sejarah awal bagaimana kemudian Rasulullah menjalaninya bersama para sahabat di awal-awal puasa ini diwajibkan kepada umat ini. Kemudian bagian yang kedua daripada ayat tadi yang sudah kita bacakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu pun telah mengetahui, bahkan telah menjalankan syariat yang namanya puasa itu sendiri. Kita menukil riwayat daripada Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sendiri pun telah melaksanakan puasa. Kapan itu? Yakni ketika ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga kepada bumi ini. Kemudian beliau berpuasa selama 3 hari, yakni pada setiap pertengahan bulan. Sepanjang tahun itu beliau lakukan, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 pertengahan bulan. Hal itu beliau lakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melanggar larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan syajaratul khuldi, buahnya syajaratul khuldi. Lalu kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam itu senantiasa berpuasa pada hari Jumat. Dan hal itu beliau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala
telah menciptakan beliau pada hari Jumat, menurunkan beliau ke bumi pada hari Jumat, kemudian menerima taubatnya pada hari Jumat, dan mewafatkan beliau juga di hari Jumat. Itu adalah Adam alaihissalam. Demikian pula ternyata dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan puasanya jauh lebih berat dengan apa dibandingkan dengan yang kita jalani saat ini. Diriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah dari Nabi SAW bahwa puasanya Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya itu adalah berpuasa sepanjang tahun tanpa ada putus kecuali di 2 hari saja, yakni di Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu ini puasa yang sangat berat yang barangkali kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kita saksikan Nabiullah Musa alaihissalam juga ternyata melaksanakan puasa 40 hari 40 malam ketika beliau berada di Bukit Tursina menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sangat rajin berpuasa. Bahkan sampai kepada Nabi Daud alaihissalam yang kita tahu bahkan kebiasaan ataupun sunnah beliau itu menjadi sunnah juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan puasa Daud, berbuka sehari, berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, lalu kemudian berpuasa di hari yang lain. Sampai kepada Isa bin Maryam juga ketika beliau hendak diutus menjadi seorang rasul, beliau diriwayatkan, dikisahkan juga adalah sering dan kerap kali melaksanakan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpulkan bahwa sebagaimana kata seorang cendekiawan muslim, Profesor Quraisy Shihab di dalam karyanya Membumikan Al-Qur'an, bahwa pada dasarnya semua agama samawi, sekali lagi, semua agama samawi pada dasarnya adalah memiliki prinsip akidah, syariat dan akhlak yang sama. Hanya saja kemudian umat-umat merekalah yang kemudian membangkang, mendustakan para utusan itu. Seperti misalnya orang-orang dalam akidah, misalnya orang-orang Yahudi mengangkat Uzair. Kata mereka Uzair ibnullah, padahal dia hanyalah seorang rahib, seorang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, lalu kemudian mereka angkat menjadi ibnullah, anak Tuhan. Bahkan orang-orang Nasrani sendiri, mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Tuhan, bahkan sebagian yang mengatakan dia adalah Tuhan. Wal'iyazubillahi min dzalik. Adapun kita adalah umat Muhammad SAW yang berla ilaha illallah. Maka barangkali ada benarnya apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim tadi dari negeri kita, Profesor Quraisy Shihab, bahwa pada dasarnya semua agama samawi itu adalah dalam hal akidah, dalam hal syariat maupun akhlak pada dasarnya adalah sama, tetapi umat-umatnya lah yang kemudian mendustakannya. Adapun mengenai waktu dan juga kaifiatnya, bagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, tentu dalam hal ini perlu kita mengkaji lebih dalam lagi. Dan sejauh ini ulama-ulama kita menjelaskan bahwa tidak ditemukan secara rinci dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis tentang kaifiyah maupun waktu bagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kiranya bermanfaat dan selamat berpuasa. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa meraih title takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.